Hari ini kita melanjutkan bahan dari buku yang dipakai ya di dalam PA Wanita. Jadi saya nggak pakai tema khusus, saya melanjutkan outline ini saja, gitu. Yaitu tentang doa, teologi doa, dan bacaannya itu dari 2 Tesalonika ya, 1. 2 Tesalonika 1, kita bisa membaca 3-12. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjadi hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatan yang menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, so kita subtitle hari ini bicara tentang kerangka doa ya. Jadi kan doa Paulus, kita mempelajari doa Paulus, terus kemudian ya hari ini kita bicara tentang kerangka. Kerangka itu bahasa Inggrisnya itu framework ya, so, maksudnya kalau itu lebih enak ya untuk saudara. Framework di dalam doa itu ada frameworknya. Nah, waktu kita mempelajari kerangka atau framework itu saja bukan di dalam arti bahwa ini urutannya mutlak harus seperti ini gitu ya, bukan itu gitu maksudnya. Tapi pertama ya spiritnya apa gitu ya. Terus waktu kita belajar kerangkanya pun ya dari situ kita bisa melihat apa sih seharusnya yang disusun di dalam doa. Sampai waktu kita berdoa ya kita juga more or less ya susunannya itu dipengaruhi oleh susunan atau struktur atau framework yang ada di dalam kitab suci. Sama seperti doa Bapa kami kan juga begitu ya, Syekh. Waktu kita mengajarkan itu kan kita juga sedang baca pengertiannya juga, belajar pengertiannya. Dan bukan berarti saudara sebagai orang Kristen, ini loh, ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus, sudah nggak usah berdoa pakai doa lain. Ini sudah doa the best of the best gitu misalnya. Benar juga sih, the best of the best gitu misalnya. Tapi kan itu bukan berarti lalu kita nggak boleh berdoa dengan kalimat kita sendiri. Terus kemudian pokoknya ini sudah the best of the best. Jadi kita berdoa Bapa kami ini gitu misalnya, terus diulang-ulang lagi gitu misalnya berapa kali. Kan kita bukan begitu ya, Syekh, tapi kita bisa mempelajari keindahan yang ada di dalam doa Bapa kami dan ini seharusnya mempengaruhi kehidupan doa saudara dan saya. Kontennya, strukturnya, flow-nya, framework-nya dan sebagainya. So sama ya dalam hal ini kita bisa belajar dari doa Paulus ini khususnya di dalam 2 Tesalonika 1 ya ayat 3-12. Lalu itu seharusnya juga mempengaruhi kehidupan kita berdoa. Saudara membaca di dalam bagian ini ya dikatakan Paulus itu bersyukur ya. Paulus bersyukur. Jadi kalau saudara membaca ini kalimat pertamanya kami wajib selalu mengucap syukur atau dalam bahasa Inggrisnya we ought always to give thanks to God for you. We ought, kami harus ya, kami wajib ya. Menarik ya, Syekh, di dalam doa ini waktu Paulus mengucap syukur, Paulus sendiri juga mengingatkan dirinya gitu. Bahwa mengucap syukur ini bukan cuma kali ini, tapi selalu harusnya gitu ya. Setiap kali mengingat Tesalonika itu, Paulus mengajak dirinya sendiri untuk terus bersyukur. Nah, ini sesuatu yang ada dimensi waktu doa itu kita bukan cuma minta, even ini bersyukur pun ya. Bersyukur itu juga ada ini ya apa khotbah kepada diri sendiri ya, Syekh. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, ada khotbahnya terhadap diri sendiri gitu. Waktu kita berdoa itu kita juga mengingatkan diri kita sendiri. Di dalam doa itu ada aspek itu nih, Syekh. Kalau kita belajar dari bagian ini ya. Doa itu bukan cuma meminta, sudah pasti gitu ya, di sini sendiri yang bicara tentang ucapan syukur gitu. Tapi dalam doa ucapan syukur pun Paulus juga mengingatkan dirinya
Seolah dia mau mengatakan ya jangan lupa bersyukur untuk jemaat ini. Ini penting ya di dalam kehidupan kita gitu. Karena kita mungkin bisa bersyukur di dalam saat-saat yang sentimental, di dalam saat-saat yang kita lagi high voltage gitu ya. Tapi apakah ada ketekunan di dalam kita mengucap syukur? Ketekunan di dalam mengucap syukur. Nah, waktu kita membahas lebih jauh lagi gitu ya, ini isi ucapan syukur di dalam doa itu biasanya apa ya? Nah, ini yang juga ditulis di dalam penjelasan dari buku ini ya. Seringkali kita ya waktu kita bersyukur, meskipun nggak harus salah tentu saja gitu ya, kita bersyukur itu terutama karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang ada kaitannya dengan material well-being ya, yang ada kaitannya dengan hidup yang comfortable. Sekali lagi ya, nggak sepenuhnya salah tentu saja ya. Kalau kita mendapatkan berkat termasuk berkat material ya kita bersyukur untuk itu gitu. Tapi yang mau dikatakan di dalam buku ini I think penting ya. Dia mengatakan setiap kali kita bersyukurnya apa yang paling sering ya. Yang paling sering di dalam kehidupan kita itu sebetulnya menyatakan kita itu paling menghargai apa di dalam hidup ini. Sekali lagi ya. Ibu-ibu ini ya, waktu kita bersyukur apa misalnya ini? Saya bersyukur sekali loh, bersyukur apa? Ya bersyukur loh, ini anak saya itu ternyata bisa masuk universitas itu gitu misalnya. Susah loh masuk universitas itu. Saya bersyukur sekali dia akhirnya bisa masuk. Dapat scholarship lagi gitu ya. Saya bersyukur. Tentu nggak salah bersyukur hari ini ya memang harus bersyukur itu kan berkat Tuhan ya. Atau bersyukur yang lain gitu. Saya bersyukur sekali bersyukur anak saya akhirnya bisa nikah loh gitu misalnya, akhirnya bisa nikah. Ya. Seneng loh saya sebagai orang tua, sebagai mama, akhirnya dia bisa nikah, ketemunya sama orang yang baik-baik lagi ya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena anak saya bisa nikah. Saya bersyukur loh ini apa? Suami saya dapat proyek lebih besar dan kayak ini bakal untung banyak dan sebagainya. Kayaknya kita setelah ini bisa mungkin ganti rumah kali ya. Rumah ini sudah agak kekecilan soalnya gitu. Bersyukur untuk hal ini. Nggak salah saya bersyukur untuk hal itu gitu. Tapi seperti dikatakan dalam buku ini ya, seringkali apa yang kita bersyukur dan itu yang paling sering yaitu sebetulnya menyatakan apa yang kita paling value, yang kita paling menghargai di dalam kehidupan ini. Sama saya kalau dibalik ya. Hal yang membuat kita paling sedih, paling terpukul gitu. Paling sedih, paling terpukul. Itu juga menyatakan apa yang kita paling value di dalam kehidupan ini. Saudara paling sedih waktu apa? Kita paling sedih waktu apa? Paling sedih waktu apa? Kok saya difitnah ya sama orang lain? Kok saya diomongin yang bukan-bukan? Itu sudah sedih sekali gitu ya. Perhaps yang saudara paling value ya adalah your own reputation kali. Nama baik saudara, image saudara, gitu. Yang itu yang you value the most. Gitu. Makanya saudara terganggu sekali kalau saudara diomongin orang salah. Gitu. Saudara langsung reaktif, saudara langsung nggak terima dan sebagainya. Ini cuma contoh saudara. Ya. Atau mungkin waktu saudara sedih sekali waktu nggak dapat financial security. Waktu saudara rasa waduh sulit ini ya keadaan ekonomi ya siapa yang nggak sulit gitu ya saya to certain extent ya tentu ada wajarnya sih kesulitan dalam hal ekonomi itu memang menyulitkan betul sama seperti tadi juga kita ngomong ada wajarnya orang bersyukur untuk anaknya dapat sekolah bisa nikah dan sebagainya nggak entirely wrong lah saya bukan bilang itu totally sinful atau apa bukan itu saya tapi kalau saudara sedih sekali terpukul gitu ya terus sampai nggak bisa tidur mikirin karena apa karena ya saya ini kayaknya keuangan jadi nggak stabil gitu ya jadi sedih ini sekarang nggak kayak dulu itu zaman lebih enak dan sebagainya sekali lagi ya ini sebetulnya hanya menyatakan apa yang kita value di dalam kehidupan ini coba saudara baca lagi ya Paulus waktu dia bersyukur karena apa gitu kita akan melihat bahwa ini lumayan kontras ya dengan kehidupan saudara dan saya gitu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Pertama ya, karena kamu. Paulus nggak bicara tentang dirinya di sini.
Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah, saudara-saudara, karena apa? Karena perjalanan kita lancar, karena aku bisa melayani kamu lagi, karena aku masih ada kesempatan khotbah, karena aku bisa tulis surat ini, karena aku. Enggak, karena kamu. Karena kamu di sini, bukan karena Paulus, karena kamu. Kamu wajib selalu mengucap syukur. Kami yang wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ya. Saudara melihat di dalam doa ini ya, ini betul-betul orang yang hatinya itu untuk orang lain gitu. Dia bukan pikir dirinya sendiri. Sudah sebetulnya kalimat ini saja ya, kalau kita bisa nggak terlalu pikir diri sendiri, banyak hal itu gampang loh di dalam kehidupan itu. Kita tuh jadi persoalan karena kita terlalu banyak mikirin diri kita sendiri. Waktu bersyukur pun deh, again nggak terlalu salah sih. Tapi bersyukur juga untuk diri sendiri, keluarga sendiri, gitu. Anak nikah atau apa tadi gitu ya, dapat ini apa, suami dapat income lebih bagus ya, saya dapat uang lebih banyak dan sebagainya. Tapi siapa yang dapat? Saya, aku. Gitu. Jauh ya dengan yang dikatakan Paulus di sini ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Kapan saudara mengatakan hal ini dalam kehidupan saudara waktu doa? Hai jiwaku, ucapkanlah syukur untuk orang lain. Kapan saya ngomong kalimat itu? Ya, nggak harus persis seperti ini. Tapi saudara bersyukur betul-betul karena melihat orang lain. Kapan? Ada nggak tempat seperti ini dalam kehidupan doa saudara? Bersyukur karena melihat orang lain. Paulus bersyukur karena melihat orang lain, karena kamu, karena jemaat Tesalonika. Dan memang patutlah demikian. Nah, sekarang isinya ya, karena apa saya? Karena kamu bisa beli properti yang lebih baik gitu misalnya, atau apa ya? Karena semua kamu dapat jodoh atau apa ya? Karena kamu bisa support saya gitu. Apa ya yang dikatakan Paulus gitu? Karena anakmu pinter-pinter gitu, ada yang dapat Nobel Prize atau apa ya? Enggak sih, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Karena imanmu makin bertambah, kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, kebahagiaan hamba Tuhan itu apa sih sebetulnya? Kebahagiaan hamba Tuhan itu kalau bisa melihat jemaatnya lebih menyerupai Kristus, itu kebahagiaan hamba Tuhan paling tinggi. Yang lain itu saya kagak penting. Yang lain semua itu nggak penting. Saya harap kita bertumbuh ke arah sini ya. Mungkin saudara nggak harus dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi kita perlu bertumbuh ke arah sini. Saudara jangan bilang, ya ini kan Paulus, ya rasul lah. Saya kapan? Saya nggak mungkin jadi rasul. Kan saya panggilnya bukan rasul, saya ini orang biasa-biasa. Ini nggak bisa lah berdoa seperti Paulus. Ya saudara, kalau kita ngomong kayak begini, nggak ada poinnya. Kita hari ini belajar doanya Paulus gitu. Kita belajar doanya Paulus hari ini justru ya karena kita percaya doanya Paulus ini bisa boleh terjadi juga di dalam kehidupan saudara dan saya tanpa kita harus menjadi rasul. Tanpa saudara dan saya harus menjadi rasul. Tapi kita bolehlah belajar daripada doanya Paulus. Dan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apa sih? Bersyukur karena imannya orang lain. Bersyukur karena iman jemaat itu bertumbuh. Sekali lagi ya, saya. Kita mesti refleks ya di dalam bagian ini ya. Berapa banyak kita tuh bersukacita, bersyukur waktu melihat jemaat itu imannya bertumbuh, makin bergantung kepada Tuhan, makin mencintai, dan berapa dalam kita itu sedih, hatinya terkoyak waktu melihat jemaat itu nggak bisa mengasihi. Itu kasih ini apa? Kehidupan doa kita. Mungkin belum ya. Kalau belum, ya Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bertumbuh. Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Paulus bersyukur karena jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang makin beriman kepada Tuhan. Saudara, iman itu ya, iman itu apa saudara? Kita bisa bicara iman panjang sekali ya, tapi kita mesti membatasi karena konteksnya tetap kita bicara tentang doa kan ya hari ini. Iman yang bertumbuh itu berarti ya, jemaat Tesalonika ini ya, semakin percaya kepada Tuhan, semakin percaya kepada janji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini, iman ini banyak musuhnya ya, di dalam kehidupan dunia. Kita bisa lebih percaya kepada yang lain daripada Tuhan. Percaya financial security lebih daripada Tuhan. Itu nggak bertumbuh berarti iman, nggak bertumbuh berarti.
Percaya kepada omongan orang daripada percaya kepada janji Tuhan. Ya, itu nggak bertumbuh berarti. Kita bisa terganggu sekali dengan omongannya orang dan janji Tuhan, perkataannya Tuhan, penilaian Tuhan jadi seperti kayak totally kosong gitu ya untuk kita gitu. Kayak kita lebih desperately perlu perkataan dan janjinya orang lain. Ya berarti iman nggak bertumbuh di situ. Iman tidak bertumbuh. Kalau iman bertumbuh, orang itu semakin percaya, dan seperti sudah tahu ya, istilah percaya itu pistis ya, dalam bahasa Yunani ya. Itu kan terjemahannya bisa percaya, iman, dan juga setia kan ya. Setia, faithfulness. Makanya istilah faithfulness itu kan dekat dengan faith ya. Faithful, faithfulness, faith ya. Pistis itu bisa diterjemahkan dengan setia, dengan percaya ya. Trust ya. Trust. Trust lawan katanya apa sih, lawan katanya yaitu kecurigaan. Kecurigaan. Orang banyak curiga ya, memupuk kecurigaan terhadap Tuhan, kecurigaan terhadap orang lain, nggak ada trust. Sedih ya, kalau di dalam komunitas itu nggak ada lagi trust gitu. Yang ada adalah kecurigaan yang terus dikasih makan gitu. Bagaimana ya, keadaan seperti ini ya? Ini problem ya, di dalam gereja gitu. Kita belum ngomong love loh, kita baru ngomongin pistis ini. Kita baru ngomongin trust ya. Kita baru ngomongin percaya. Satu ini saja ya. Sudah membongkar berapa jauhnya kita gitu daripada Tuhan. Lalu kita nggak sadar kalau kita ini masih jauh daripada Tuhan. Kita bermegah. Gitu. Kita sombong dan sebagainya. Ya inilah yang bikin kita makin nggak bisa bertumbuh. Sedih ya kalau melihat keadaan seperti ini. By the way, Paulus itu pelayanan itu somehow komplit gitu ya. Dia ada jemaat Tesalonika yang sangat menyenangkan seperti ini ya. Tapi dia juga pernah melayani jemaat Korintus yang gak karu-karuan problemnya gitu ya. Ada perpecahan, ada division, iri hati, jealous, dan seterusnya dan seterusnya. Even ada orang yang tidur dengan istri ayah, nah maksudnya bukan mamanya sendiri ya, tapi mama tirinya gitu. Itu jemaat problematis banget itu seperti kayak ensiklopedik ya kelemahannya gitu. Dan Paulus melayani mereka juga. Tapi Tesalonika ini adalah jemaat yang menyenangkan gitu ya. Saya nggak tahu ya di dalam kehidupan kita bisa ditaruh di dalam komunitas yang menyenangkan ya. Kita bisa melihat ada pertumbuhan cinta di situ, atau kita bisa ditaruh di dalam komunitas yang nggak menyenangkan seperti Paulus juga pernah ditaruh di dalam komunitas Korintus gitu, yang sangat amburadul, benar-benar amburadul. Tapi kita melihat ya bagaimana seorang hamba Tuhan yang tetap mengasihi. Dan saudara dan saya, again ya, bukan cuma saya bukan cuma saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain, tapi saudara juga dipanggil untuk menghidupi kehidupan doa yang seperti ini, yang bersyukur, yang bersukacita waktu melihat ada iman itu bertumbuh, waktu orang itu lebih bergantung kepada Tuhan, waktu orang itu lebih percaya kepada Tuhan, menghidupi janji Tuhan, ya percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kita bersyukur. Cinta, cinta. Gak pernah bisa di overemphasize ya kepentingan dengan cinta ini. Paulus mengatakan di dalam bagian lainnya, kasih itu percaya segala sesuatu ya, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita sudah sering mengkhotbahkan bagian ini ya, tapi kita mungkin juga equally sering gagal juga di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, apa yang paling menghibur ya di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan seperti Paulus ya, seharusnya juga menghibur saudara dan saya. Waktu melihat komunitas itu bisa semakin mengasihi. Mengasihi itu kalau saudara membaca di dalam Injil ya, Yesus mengatakan itu adalah yang membuat dunia itu mengenal bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Saudara, Tuhan itu mempertaruhkan ya pengenalan dunia akan Dia itu kepada cerita cinta di dalam komunitas kita loh. Apa nggak bahaya sekali ya kayak begini? Saudara mengerti nggak sih seriusnya ini? Tuhan Yesus itu kita baca aja lah ayatnya, kita baca ayatnya. Ini ayat yang penting juga ya. Yohanes 13, 34, 35. Mari kita baca ya bagian ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari mana semua orang tahu bahwa ini adalah murid-murid Yesus? Dari mana menurut Tuhan Yesus? Dari tanda kehidupan yang saling mengasihi. Saudara, kalau ini gagal ya, seluruh gereja gagal. Nggak peduli mau gedungnya bagus lah, nggak peduli mau desain interiornya menarik lah, nggak peduli mau budgetnya kuat dan banyak uang, nggak peduli kursinya empuk, nggak peduli AC-nya nggak pernah rusak, nggak peduli liturginya rapi dan sebagainya, nggak peduli itu semua, seperti kayak nggak terlalu penting itu dibanding. Kalau bagian ini gagal, saya berarti semuanya gagal. Ini the core of the core, saya. Ini pusatnya pusat ini ya, cinta. Gitu. Yesus mempertaruhkan di dalam bagian ini. Yesus nggak pernah bilang, dari sinilah orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu kalau anakmu semua pinter-pinter. Nggak pernah ada saya istilah itu dalam Alkitab. Dari mana? Gitu. Apalagi tadi ya, sebalik lagi ya. Dari sinilah orang tahu bahwa kamu murid-muridku. Yaitu kalau anakmu cepat nikah. Gitu. Dari mana saya prinsip itu? Ayat mana yang ngomong kayak gitu? Gitu. Dari sinilah kamu tahu bahwa kamu ada, orang dunia tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Kalau pekerjaan suamimu stabil, gitu. Kalau income-mu, asetmu nambah terus, dari situlah orang tahu bahwa kamu murid-murid. Dari mana ayat ini? Nggak pernah ada itu. Tapi saudara perhatikan ya, apa yang dikejar manusia ya? Itu bukan yang dikejar oleh Tuhan, bukan, bukan. Manusia nggak tertarik kok dengan kehidupan yang semakin mencintai gitu. Manusia lebih tertarik yang lain sebetulnya. Manusia lebih mengejar hal-hal yang lain yang mendukakan Tuhan, dan itu duka citanya Paulus ya, duka citanya hamba Tuhan, duka cita saudara dan saya harusnya. Kalau kita miss the point, saya nggak mengerti apa artinya mengasihi itu apa, jadi menjadi sesuatu yang sangat abstrak. And yet kita somehow setiap tahun merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung, Paskah dan sebagainya, tapi kita tetap nggak bisa mengasihi. Gitu. Susah ya saya kayak begini nih ya. Mau sampai kapan ya? Tuhan itu harus sabar terus kepada saudara dan saya. Sampai kapan saya begini? Kalau sudah membaca dalam 1 Korintus 13, kita nggak sedang baca itu sih. Kita sedang baca 1 Tesalonika kan di sini kan. Saudara bisa mendapatkan apa itu kasih. Ya. Kita baca lagi. Mungkin kita mesti khotbah lagi kali ya, apa itu artinya. Supaya kita betul-betul mengerti. Mungkin belum mengerti juga sih. Mesti khotbah lagi untuk kesekian kalinya. Merenungkan lagi. Supaya kita mengerti apa itu artinya cinta. Apa artinya kasih. Sekali lagi ya, saya. Saya sudah nggak di Kelapa Gading secara presence ya, meskipun ini masih ada terus online pelayanan ya. Kalau Tuhan pimpin seperti saya sudah mengumumkan ya mungkin kira-kira sampai akhir tahun ini ya, setelah itu nanti digantikan oleh hamba Tuhan lain ya. Kalau boleh ngomong harapan saya gitu ya. Harapan saya apa sih ya, ini yang dikatakan Paulus. Saya berharap saudara imannya bertumbuh dan masuk ke dalam kehidupan yang saling mencintai. Nggak ada yang lain sih, nggak ada. Gitu. Yang lain nggak penting dibanding ini. Gitu. Paulus bersyukur juga karena ini. Gitu. Sukacitanya hamba Tuhan itu ya, kalau melihat komunitas itu saling mengasihi. Gitu. Tapi duka citanya hamba Tuhan adalah kalau melihat komunitas ya di dalam kehidupan yang saling mencurigai, terus menabur kebencian, iri hati, ya, dan wah itu duka cita sekali ya, saya gambaran kayak gitu. Paulus waktu menghadapi jemaat di Korintus itu sangat berduka cita, saya. Karena apa? Karena tubuh Kristus kok seperti terpecah-pecah. Gitu. Kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Simple, saya. Karena nggak ada kasih sebetulnya itu. Karena kurang ada cinta. Karena nggak bertumbuh di dalam iman dan nggak bertumbuh di dalam kasih. Saudara jangan pernah underestimate keadaan tidak bertumbuh ya. Keadaan tidak bertumbuh sumber banyak masalah, saya. Banyak masalah. Kenapa, saya? Karena tidak bertumbuh, saya tidak bertumbuh. Bertumbuh itu apa sih? Ya ini sederhana saja. 2 ini aja dulu. Masih ada sih yang di belakang gitu ya. Tapi 2 aja ini dulu. Yaitu apa, saya? Bertumbuh di dalam kebergantungan kepada Tuhan, iman, kepercayaan, ya, fidelitas, faithfulness, kesetiaan, dan bertumbuh di dalam cinta, di dalam kasih. Saudara kita ini orang Indonesia ya, saudara di Kelapa Gading di Jakarta ya, kita ketemunya tentu sama orang Indonesia. Gitu. Saya sekarang lagi pelayanan di Jerman, saya kepingin di sini
bisa jadi gereja internasional, karena kita memang nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia yang jemaat datang lebih banyak mayoritas, atau nggak mau dibilang semuanya orang Indonesia, ya wajar lah, memang itu Indonesia. Tapi di sini ya kita coba untuk menjangkau kalau bisa, ya kita belas kasihan Tuhan, bisa ada orang-orang lain gitu. Gak gampang, gak gampang. Karena apa? Karena kita orang Indonesia ada ikatannya sendiri. Betul kan, saya? Orang Indonesia lebih enak lah ngobrol sama orang Indonesia. Ya pastilah gitu. Masa kita lebih cocok ngomong sama orang dari Zambia atau Maroko atau ya kayaknya enggak sih gitu. Sama orang Indonesia lah pasti paling nyambung gitu. Nah, saya mau bilang apa sih? Saya mau bilang ini sih, persekutuan itu ya. Kadang ada kecocokan-kecocokan yang kayaknya mirip klub gitu ya. Tapi bukan dibangun berdasarkan cinta kepada Kristus. Mirip klub ya. Oh, saya kalau ketemu ibu ini nyambung loh. Saya humornya cocok. Terus dia sangat ngerti saya seperti ini. Kalau saya sharing seperti ini enak sekali gitu ya. Kita saling nyambung. Tapi sama ibu itu, aduh nggak tahu apakah dia ibu atau enggak juga nggak jelas sebetulnya itu. Kita sulit deh saya ini apa betul-betul menghidupi komunitas yang dibangun atas cinta kasih Kristus itu. Nah, dipersatukan itu bukan karena kecocokan kita, tapi by the blood of Christ ya. Kita ini one family karena dipersatukan oleh darah Kristus. Apa sih artinya ini gitu? Artinya ya berarti kedekatan kita itu bukan dibangun karena ini kebetulan dia bisa masak, saya bisa masak, masaknya cocok lagi gitu ya. Kita sama-sama suka ngopi lah, atau apa mungkin even suka ngegosip, nyambung banget gitu kayaknya, atau ini saya cocok lah sama orang ini, suka fotografi atau apa gitu misalnya. Ya itu persekutuan klub sudah namanya gitu, persekutuan klub. Persekutuan klub itu sudah perhatikan ya, selalu diwarnai dengan keseragaman. Kecocokannya itu berdasarkan keseragaman. Sama-sama suka masak, sama-sama suka ngopi, sama-sama suka traveling gitu misalnya. Atau apalah, selalu ada keseragamannya gitu kan ya. Tapi begitu keseragaman itu nggak ada, bubarlah persekutuan itu sih. Ya memang bukan persekutuan Kristen sih. Memang persekutuan klub kan. Saudara, gereja itu bisa jadi kayak begini loh. Jadi persekutuan klub sebetulnya gitu. Nggak betul-betul dipersekutuan oleh cinta kasih Kristus. Tahu dari mana? Waktu krisis datang, itu teruji langsung gitu. Betul nggak? Ini kita dibangun berdasarkan cinta kasih Kristus. Itu teruji di sana gitu. Kalau nggak ada krisis ya semua kelihatan kayak saling mengasihi. Sama lah seperti kita di rumah sih. Kita betul mencintai suami, mencintai istri, ya mencintai suami lah karena saudara perempuan gitu ya. Dari mana ya? Ya waktu krisis lah, waktu krisis gitu. Kalau nggak ada krisis mungkin kita nggak diuji gitu. Kita kayaknya oke-oke saja. Saya lumayan hormat lah kepada suami gitu. Betul, sudah lumayan hormat sama suami. Kalau suami terus tiba-tiba ini pekerjaannya mulai nggak stabil, income-nya turun, saudara masih bisa hormat? Itu baru ngomong apa artinya hormat di situ gitu. Saudara jangan bilang hormat waktu semuanya lancar terus saya masih menghormati. Ya hormat, semua orang kayaknya hormat lah di dalam keadaan seperti itu. Kalau nggak hormat itu karena ada keterlaluan gitu. Dalam keadaan lancar pun nggak hormat itu keterlaluan ya, perempuan seperti itu. Tapi mungkin biasanya hormat sih gitu. Tapi kita ngomong lagi apa artinya hormat, respect kapan? Waktu krisis. Waktu krisis masuk gitu. Demikian juga di dalam kehidupan komunitas ya. Kapan diuji? Benar nggak ini ada cinta atau enggak ya? Betul nggak ada kasih? Selama ini dibangun berdasarkan kasih. Kapan saya? Waktu krisis masuk gitu. Krisis itu menelanjangi banyak hal ya, saya, membongkar banyak hal. Dan kita di dalam krisis itu yang indah adalah Tuhan juga membentuk kita gitu saya. Kalau kita masih ada kekurangan, kalau kita masih ada yang kita perlu koreksi, kalau Tuhan kasih tahu ini loh bagian ini, kamu masih perlu bertumbuh, ya itu terjadinya waktu krisis. Krisis itu Tuhan menyatakan itu. Kalau kita rendah hati, kita terus bertumbuh. Tapi kalau kita nggak rendah hati, kita membenarkan diri kita, ya sudah lah, memang nggak bertumbuh. Nggak ada keadaan bertumbuh berarti. Sedih ya saya keadaan. Nggak ada yang lebih menyedihkan daripada keadaan nggak bertumbuh, saya betul ya. Paulus itu bersuka cita. Memang di sini bukan surat duka cita sih ya for sure gitu. Tapi saya ini kan satu paket ya. Bicara sukacita ya kita bicara duka cita gitu. Ada ucapan syukur, ada memang kesedihan bukan di dalam jangkauannya Tesalonika, tapi ini satu paket sebetulnya gitu. Apa yang membuat kita sukacita, membuat kita duka cita itu sebetulnya sama. Tinggal dibalik aja gitu. Itu kan mirror reflection sebenarnya. Sekali lagi ya. Paulus bersuka cita karena ada cinta. Berarti mereka ini apa saya? Ini adalah jemaat yang kesatuannya itu bukan dibangun berdasarkan cocok-cocokan, saya bukan gitu.
Dan di dalam apa ini terjemahan Inggris ya, itu kalau kita baca di sini ya, and the love of every one of you, and the love of every one of you, all of you. Kalau di dalam ini terjemahan bahasa Indonesia ya, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain. Ya, agak kurang kuat deh saya bahasa Indonesia nih. Kasihmu seorang akan yang lain. Makin kuat di antara kamu. Ya, sebetulnya di dalam bahasa Inggris itu ada the love of every one of you, all of you. Ini betul-betul menggembirakan saya. Maksudnya kenapa saya? Gini saya, di dalam gereja itu mungkin bukan nggak ada orang mengasihi ya, tapi yang sedih itu adalah kalau yang bisa mengasihi itu cuma segelintir orang gitu. Yang bisa mengampuni cuma segelintir orang. Ya, pemimpin-pemimpin gereja itu dianggap untuk ya mereka harus bisa mengampuni lah. Tapi jemaat 80% susah mengampuni. Ini masalah kayak gini nih. Paulus bilang every one of you. Aduh, alangkah bahagianya saya. Everyone, saya one single person, semuanya satu pun nggak ada yang terkecuali. Itu artinya every one of you kan? Apa saya? Every one of you apa? Every one of you itu love one another. The love of every one of you for one another is increasing. Itu terus ini apa? Terus naik gitu. Itu betul-betul sukacita ya saya. Jemaat seperti ini betul-betul sukacita. Kadang-kadang kita melihat keadaan gereja, kita oke-oke saja, nggak apa-apa lah. Kalau as long as pemimpinnya masih bisa mencintai, nggak apa-apa. Tapi kita namanya jemaat ya. Jemaat susah mengampuni ya. Jemaat terus kemudian suka ngomong yang salah-salah dan sebagainya, nggak apa-apa lah. Jemaat ada iri hati ya, jemaat yang ada kebencian, like and dislike ya, nggak apa-apa lah kita jemaat. Tapi kalau pengurus ya, mulai pengurus apalagi sampai hamba Tuhan ya jangan lah. Mereka kan spiritual elite gitu. Paulus nggak pakai konsep ini loh, saya tidak loh. Paulus bukan bersyukur kepada jemaat Tesalonika. Aku bersyukur meskipun apa ya kamu kurang mengasihi, tapi paling nggak aku dan Petrus masih bisa saling mengasihi. Bukan itu loh saya ucapan syukurnya Paulus itu. Aku Petrus dan Yakobus dan Yohanes atau apa gitu misalnya ya kami ini saling mengasihi. Bukan itu. Paulus bilang every one of you ya love one another. Every one of you. Saya bersyukur karena itu. Pertaruhannya itu saya ada pada jemaat ini. Komunitas ini loh, komunitas yang saling mencintai. Sekali lagi ya, saya. Kalau bagian ini gagal, berarti gagal semua. Kita nggak usah ngomong yang lain lah. Kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk. Ini sudah paling basic, saya. Ini paling dasar. Ya. Kalau nggak ada pertumbuhan cinta, saya. Kalau nggak ada pertumbuhan kasih, ya, berarti nggak bertumbuh, saya. Berarti tidak ada pertumbuhan. Tetapi, saya, kita bersyukur waktu kita membaca di dalam surat Tesalonika, ya, itu ada pertumbuhan kasih. Faith and love itu ya increase ya. Nah, baru saya setelah ini ya, setelah ngomong ini ya, baru setelah itu Paulus bicara tentang persecution, penganiayaan. Dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara bukan menakut-nakuti ya, bukan. Kita kadang-kadang ini ya, Pak, terlalu cepat GR kita kalau apa rasa kita menderita. By the way, nggak semua menderita itu otomatis penganiayaan karena nama Kristus ya. Saudara jangan salah gitu. Ada menderita yang karena kesalahan kita sendiri itu lain lagi. Tapi menderita karena Kristus ya, itu seperti apa sih, Saudara? Menderita karena Kristus itu adalah karena saudara nggak mengompromikan narasi Injil. Saudara tetap mau menghidupi Injil. Saudara tetap mau, meskipun ada risikonya, saudara terus mau memberitakan yang benar. Yang mungkin kadang nggak cocok gitu, nggak cocok dengan ini, nggak cocok dengan selera pasar, nggak cocok dengan impian keluarga, nggak cocok ya. Saudara tahu ada istilah ini ya, politically incorrect ya. Saudara tahu kan ini ya, politically incorrect. Saudara tahu kan istilah ini ya. Secara politis itu nggak korek ya. Sekarang kalau di dunia barat gitu ya, ini apa? Saudara ngomongin tentang LGBT transgender, itu politically incorrect gitu kan. Sensitif banget bagian itu ya. Di Indonesia sih lain gitu. Tapi ada politically incorrect yang lain. Di Singapura pun juga ada politically incorrect yang lain. Semuanya ada gitu dalam hal ini.
ini loh saya ada yang dianggap di dalam society, whether itu di dalam politik atau di dalam keluarga atau bahkan di dalam gereja, saya kadang-kadang dianggap ecclesiastically incorrect. Tapi saudara tahu ini adalah berita yang benar dan tetap harus diberitakan. Dan saudara menderita karena itu. Karena apa saya? Ya karena setan nggak seneng. Karena setan nggak seneng. Setan nggak seneng dengan orang-orang seperti Paulus ya, yang terus tekun memberitakan Injil, yang terus memberitakan narasi kerajaan Allah. Oh itu setan nggak seneng saya. Setan lebih suka orang-orang yang kompromi ya, yang jangan tajam gitulah bicaranya gitu. Jangan menegur-negur seperti itulah. Kenapa sih nggak bisa ambil hatinya kita sekali-kali gitu? Kenapa sih nggak bisa bikin kita senang sekali aja gitu misalnya? Ntar kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Kenapa sih dia bicara terus terang? Gitu? Kenapa sih dia nggak bicara yang agak sedikit bikin kita itu enak dengernya gitu ya? Kemarin saya baru selesai retreat saya di dalam retreat itu saya bersyukur ya ada ini Vikaris Jack Kawira ikut melayani. Gitu. Lalu Pak Jack Kawira juga sharing tentang, actually kita sharing semua tentang Korintus ya karena temanya Body of Christ ya. Tubuh Kristus saya bahas 1 Korintus 12, Pak Jack bahas 1 Korintus 13 gitu. Ada Pak Leo juga by the way. Tapi dia di Stockholm bukan di Berlin. Kita membicarakan apa sih? Membicarakan ini ya. Pak Jack membicarakan tentang ini ya, Paulus ya, waktu di Korintus ya, itu keadaan berat sekali. Paulus di dalam keadaan di Korintus itu keadaan sangat berat ya, karena dia sudah dicurigai dan sebagainya. Tapi yang menarik kemudian responsnya dia bagaimana ya menghadapi itu ya. Dia memilih untuk memberitahukan kebenaran kepada mereka, yaitu bahwa mereka ini adalah komunitas yang lack of love sebetulnya. Itu bahaya loh, saya mengatakan kalimat itu ya. Sudah nggak diseningin kira-kira 3/4 jemaat gitu misalnya. Kan sudah tahu kan ada partai Paulus, partai Kefas, partai Apolos, partai Kristus lagi yang nggak tanggung-tanggung namanya partai Kristus. Tapi spiritnya tetap sektarian gitu. So, kita pukul rata lah. Let's say 3/4 jemaat itu nggak mendukung dan sebel sama Paulus gitu misalnya ya. Tapi Paulus masih menegur mereka. Saudara bisa bayangin nggak sih? Ini kenapa sih dia nggak ngerti apa kalau dia ini barusan ini ada ini ya saya ada apa satu tokoh yang digebukin waktu demo sudah tahu kan ya. Ada orang bilang dia ini ngapain sih muncul di demo gitu kan ya. Ada orang komentar dia nggak tahu apa ada dia itu apa banyak yang sebel sama dia kok dia muncul di sana gitu kan saya. Saudara kan saya nggak mau bahas ini ya saya pakai ini cuma untuk ilustrasi. Paulus juga kira-kira mirip gitu ya. Paulus ini nggak tahu apa bahwa dia sudah disebelin orang gitu misalnya dia nggak ngerti apa ya. Kok dia masih ngomongin gini lagi ya? Ngomongin boronnya kita gitu. Itu resiko banget tuh saya sebetulnya gitu. Apa yang dibilang Paulus? Kamu itu bisa terjadi seperti ini karena kamu lack of love gitu. Kalau kamu bertumbuh di dalam kasih nggak begini keadaannya. Kasih itu menyelesaikan banyak hal. Saya kasih atau cinta itu menyelesaikan banyak hal. Tapi seringkali banyak hal nggak selesai. Karena apa saya? Ya simple. Karena kurang cinta sudah begitu saja gitu. Kalau kita ada cinta jadi lain aja ceritanya. Kalau saudara mencintai, bukan nggak ada problem, bukan nggak ada gesekan ya. Kan bisa tetap ada gesekan, namanya kita orang berdosa pasti ada gesekan. Ya. Tapi penyelesaiannya itu jadi simple sekali, soalnya kalau ada cinta. Yang bikin rumit itu nggak ada cinta sebetulnya gitu. Nggak ada cinta, nggak ada kasih ya. Nggak ada kepercayaan ya, ada kecurigaan gitu misalnya. Dan terus menerus ini ya di-feed gitu dan sebagainya. Ya ini yang bikin rusak sebetulnya gitu. Sedih ya saya kalau kita menghadapi keadaan seperti itu betul-betul sedih loh, sangat memukul saya dan ini lebih memukul harusnya daripada yang tadi saya list itu ya kehilangan uang lah atau apalah atau event nama baik dan sebagainya itu nggak terlalu menarik nggak terlalu penting. Yang lebih penting itu ini loh saya pertaruhan terhadap kehidupan jemaat ini bagaimana sebetulnya bertumbuh nggak ya jemaat ini dalam cinta kasih. Saya harap kita bertumbuh ya saya benar-benar berharap kita itu bertumbuh di dalam cinta kasih betul-betul berharap saya itu saudara lihat banner di Kelapa Gading ya masih itu nggak sih ini kecuali ada event khusus ya gereja yang dikasihi saya betul-betul berharap saya saudara menjadi gereja yang dikasihi Tuhan gereja yang dikasihi Tuhan itu saling mengasihi itu tandanya dikasihi Tuhan betul-betul dihayati dengan benar orang kalau nggak menghayati kehidupan dikasihi Tuhan saya itu dia akan cari kasih dari tempat yang bukan-bukan saya ambil contoh sederhana ya nggak bermaksud untuk menyakiti saudara.
Tapi kalau misalnya saudara adalah istri yang rasa nggak dikasih suami, wah itu kan berat ya saudara. Saudara bisa cari kasih penerimaan di tempat-tempat yang lain yang salah akhirnya. Gitu. Ini baru nggak mendapatkan kasih suami atau merasa kurang dikasih suami. Ini aja bisa persoalan. Akhirnya kita mencari escape ke tempat-tempat yang bukan-bukan ya. Untuk mendapatkan apa? Kasih. Karena kita nggak dapatkan itu dari suami. Ini baru suami loh saya. Kalau nggak merasa mendapatkan dari Tuhan, saya alangkah celakanya. Orang gagal menghayati dikasih oleh Tuhan. Dia akan cari dari mana, saya? Dia akan cari dari berhala. Dia akan cari dari tempat yang bukan-bukan. Dia akan cari cara gimana supaya dia diterima dan dikasih. Tapi akar permasalahannya apa, saya? Permasalahannya dia gagal merasa bahwa dia dikasih Tuhan. Akhirnya cari di dalam cara yang bukan-bukan, saya nggak terhitung kemungkinannya ya. Dan ini persoalan saya di dalam jemaat itu persoalan ya kalau terjadi di sini. Tapi kita membaca Paulus bersyukur karena orang Korintus ini bertumbuh di dalam iman dan kasih, dan karena itu akhirnya mereka itu dilayakkan ya, untuk menerima penderitaan. Sudah di sini seolah-olah ada struktur yang mau mengatakan ya kalau kita gagal ya bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam kasih. Bagaimana supaya kita bisa menanggung penganiayaan karena nama Tuhan itu gimana ceritanya? Ya pasti bubar punya langsung imannya gitu. Lah iman aja tipis kayak begini. Terus kemudian Tuhan menaruh kepada penderitaan. Makanya supaya kesaksian kita ini seringkali itu kurang powerful ya, kurang ada kuasa gitu. Karena kita memang kurang menderita karena Tuhan, karena kurang menderita karena Injil. Terus kenapa kurang menderita karena Injil? Ya karena kita kurang bertumbuh di dalam iman dan kurang bertumbuh di dalam cinta kasih gitu. Kalau kita bertumbuh di dalam cinta kasih, ya, kita bisa dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima penderitaan. Penderitaan di dalam takaran kita, tentu saja gitu ya. Saudara dan saya nggak tentu layak lah atau mati martir dipenggal kepala. Mungkin nggak layak untuk itu. Tapi tetap ada penganiayaan penderitaan yang saudara dan saya harus terima karena kesetiaan kita kepada Kristus. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita itu adalah orang yang loving enough. Gitu. Sudah bisa melihat nggak kaitannya? Orang yang ditaruh di dalam penderitaannya itu kalau dia mengasihi, waktu dia menghadapi slander misalnya fitnah dan sebagainya, dia bisa lebih kuat gitu. Dia bisa lebih ada pengampunan. Sudah bisa bayangkan nggak sih orang yang nggak mengasihi terus kemudian kena slander, apa yang akan terjadi gitu? Apa yang akan terjadi dalam keadaan seperti itu? Ya habislah sudah ini, atau makin rusak akhirnya keadaannya. Makanya Tuhan itu nggak sembarangan mengizinkan orang itu menderita di dalam pengertian menderita karena nama Tuhan. Karena kalau nggak siap jadi makin kacau balau, makin kacau balau. Bukannya menjadi kesaksian, tapi menjadi memalukan nama Tuhan. Saudara di sini jangan pikir, oh kalau gitu saya mendingan jangan bertumbuh dong Pak. Saya nggak bertumbuh supaya saya luput dari penderitaan. Nah, kalau saya bertumbuh dalam cinta, bertumbuh di dalam iman, malah akhirnya dianggap layak masuk penderitaan lagi. Saya nggak mau ya kayak gitu. Saudara, saya to certain extent bisa setuju. Siapa sih sudah di dalam dunia ini yang mau menderita itu siapa gitu ya? Ya nggak ada lah saya orang yang mau menderita. Orang yang mencintai penderitaan itu dia sakit lah, sakit jiwa. Di dalam hal ini ada benar kalimat itu ya. Tetapi ya, tetapi mana ada sih saya persekutuan dengan Kristus yang nggak ada penderitaannya itu mana ada gitu. Saudara mau bersekutu dengan Yesus Kristus ya, tapi kehidupan kita mau terus utuh, mau terus comfortable ya, mau terus nggak terpecah, nggak terluka, nggak terkoyak. Kasih tahu saya lah saya, mana ada itu kehidupannya seperti itu, mana ada? Ada nggak di Alkitab sih? Ada nggak sih itu rasul-rasul, nabi-nabi yang nggak menderita karena nama Tuhan? Ada nggak ya? Nggak ada loh, saya. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Di sepanjang sejarah gereja ya. Ini juga tanda, saya. Tadi kita bilang ini tanda kan, distinguishing mark ya. Itu disciple of Jesus. Itu adalah love itu terus-menerus increase. Itu betul-betul orang yang lahir baru, saya. Orang yang lahir baru dan orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Apa, saya? Sekali lagi ya. Makin mencintai, saya. Saudara jangan ganti ini dengan yang lain ya. Jangan ganti dengan makin sibuk di dalam pelayanan. Oh, makin sibuk di dalam pelayanan nggak tentu bertumbuh. Saudara jangan salah. Makin sibuk, makin repot. Itu ya cuma makin sibuk saja. Gitu. Jemaat Efesus itu ditegur oleh presbiter Yohanes. Kamu sih memang kerjaanmu makin banyak, gitu, tapi kamu kehilangan kasih mula-mula. Kamu kehilangan kasih mula-mula. Pekerjaanmu sih makin lama makin banyak. Dan kamu doktrinnya kayaknya somehow precise gitu ya.
Kamu bisa membedakan ajaran salah, ajaran benar, dan sebagainya. Tapi kamu kehilangan kasih mula-mula. Paulus di dalam 1 Korintus 13 mengatakan, nih, menyerahkan diriku untuk dibakar, ya, itu sudah martir, sudah martir. Tapi Paulus mengatakan kalau itu tanpa kasih, so itu apa gunanya, ya? Saudara melihat di sini, ya, ini benar-benar the core of the core, ya. Ini cinta ini. Kalau bagian ini nggak ada, kalau ini nggak bertumbuh, berarti nggak ada kehidupan, saya sebetulnya. Nggak ada kehidupan. Saudara jangan bilang organisasi kuat atau apalah gitu. Nggak ada itu sebetulnya. Karena apa? Karena nggak bertumbuh di dalam cinta, nggak bertumbuh di dalam kasih. Sekali lagi ya, saya ini pusatnya pusat sebetulnya kalau kita bicara tentang kasih. Yesus mengatakan di bawah hukum kasih ini tergantung seluruh kitab Nabi, mau kitab Nabi, Mazmur, kitab Taurat dan sebagainya, itu tergantung di bawah hukum kasih ini. Paulus mengatakan di antara ketiga hal ini, ya, iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar itu adalah kasih. Yohanes membicarakan God is love, ya. Aku memberikan perintah kepadamu. Perintah apa? Perintah saling mengasihi. Sudah melihat nggak di sini, mau Paulus, mau Yohanes, mau Petrus, mau Yesus Kristus sendiri, mereka serentak sama-sama, ya, mengajarkan kepentingan kasih. Kalau bagian ini kita miss, ya. Kalau bagian ini kita nggak mengerti, ya cuma menjadi agama dari bawah saja. Ini bukan kekristenan, bukan kekristenan, bukan bicara Injil berarti. Ini bicara agama lain sebenarnya, yang mirip Kristen. Tapi sebetulnya bukan murid Kristus. Kenapa? Karena nggak ada pertumbuhan di dalam cinta. Nggak ada. Yang ada adalah pertumbuhan di dalam hal-hal yang lain. Dan sekali lagi ya, saya kembali kepada bagian ini, ya. Orang yang beriman, ya, orang yang setia kepada Tuhan, dia boleh menderita. Ya. Tadi kita mengatakan kaitan antara kesanggupan menderita, ya, dengan cinta. Ya. Orang yang mencintai, dia waktu menderita, dia bisa tetap mencintai karena dia ada cinta. Ya. Tapi saudara bisa bayangkan nggak orang kalau misalnya di dalam kehidupannya itu kurang cinta, dia dikuasai like and dislike, lalu krisis terjadi. Apa yang akan terjadi? Ya, makin dalam itu, apa kebenciannya akan makin dalam, betul nggak sih? Krisis cuma membuktikan apa yang sudah ada. Tapi orang yang mencintai, waktu ada krisis akan terbukti dia tetap sanggup untuk mencintai. Therefore ada kaitan antara cinta dan penderitaan di sini. Tapi juga ada kaitan antara penderitaan dan iman. Tadi kita bicara iman dan cinta, kan, ya, iman dan kasih. Iman, mungkin lebih sederhana lagi menjelaskan, apa kaitannya, orang yang bertumbuh dalam iman dan penderitaan. I think saudara juga bisa menjawab sendiri bagian ini. Orang kalau imannya lemah, terus kemudian dia masuk dalam penderitaan, dia kacau loh, dia bisa murtad gitu, ya. Murtad di dalam pengertian, ya, bukan karena dia selamat jadi nggak selamat gitu, ya, tapi mungkin ini memang nggak pernah beriman sejati. Gitu. Tuhan itu tahu takaran kita, ya. Tuhan itu tahu takaran kita. Jadi Tuhan mengukur, ya, berdasarkan pertumbuhan iman dan pertumbuhan kasih. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita bisa dilayakkan untuk masuk di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Sekali lagi ya, kalau kita betul-betul adalah orang pilihan, kalau saudari-saudari adalah orang-orang pilihannya, nggak ada yang diluputkan dari persekutuan dengan penderitaan dengan Kristus. Nggak ada, nggak ada. Saudara jangan cari kekristenan yang nggak ada persekutuan dengan penderitaan Kristus. Saudara bilang, saya mau bersekutu dengan Kristus. Saudara, Kristus yang dengannya kita bersekutu, itu adalah Kristus yang dipermuliakan, betul. Yang kita juga akan ada persekutuan dengan kemuliaan itu, betul. Tapi juga adalah Kristus yang tersalib. Kristus yang tersalib. Kristus yang menderita. Kalau kita mau bersekutu dengan Kristus yang asli, itu included saudara di dalamnya. Karena Kristus itu yang dengannya kita mau bersekutu, dia itu menderita. Tapi banyak orang Kristen yang nggak siap dengan kalimat, dengan gambaran ini. Ya. Saya takut, saya betul-betul takut kalau memikirkan ini. Ya. Orang mau mengikut Yesus, katanya mengikut Yesus, tapi dia menolak salib. Dia menolak penderitaan bersama dengan Kristus. Dia maunya selalu diperlakukan dengan adil di dalam kehidupan ini. Saya takut sekali dengan orang seperti itu. Jangan-jangan ini orang belum pernah lahir baru. Ini bukan murid Kristus itu. Kalau dia murid Kristus, dia tahu itu satu paket, satu paket bersama dengan Kristus, akan mengalami penderitaan ini. So, saya mau bilang begini, jadi jangan dilihat, wah bahaya dong Pak, ya kalau saya bertumbuh dalam iman dan kasih, ya saya terus berdoa seperti itu, nanti saya malah akhirnya dianiaya dong, saya menderita dong bersama dengan Kristus. Kalau gitu saya mendingan iman dan cinta kasih pas-pasan aja, supaya Tuhan menganggap saya kurang layak untuk menderita. Terbalik, memikirnya terbalik banget itu. Gini, saudara mesti berpikir seperti ini, ya. Menderita itu nggak bisa ditawar, menderita bersama dengan Kristus sudah pasti untuk semua murid Kristus itu
pasti, saya pasti. Kalau kita betul-betul adalah anak ya, kalau kita betul-betul adalah orang-orang pilihan ya, maka persekutuan dengan Kristus termasuk persekutuan dalam penderitaan itu pasti, saya nggak mungkin tidak. Nah, karena ini sudah pasti ya, maka gini, marilah kita mempersiapkan supaya kita bisa menanggungnya. Marilah kita mempersiapkan dengan bertumbuh di dalam iman dan kasih. Justru karena penderitaan itu pasti dan harus ya. Maka ya, kalau gini saya perlu prepare dong. Prepare-nya bagaimana? Ya ini dengan bertumbuh di dalam iman dan kasih. Paulus bersyukur waktu melihat jemaat Tesalonika di dalam doanya. Dia bersyukur karena dia betul-betul melihat ini jemaat yang bertumbuh di dalam iman. Ini jemaat yang bertumbuh di dalam kasih. Memang bukan langsung sampai kepada kesempurnaan, tapi bertumbuh. Sudah tahu namanya bertumbuh ya. Anak itu ya, dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke 3. Itu namanya bertumbuh, sih. Itu sukacita ya. Nggak realistis kalau anak kelas 1 terus kemudian kita harap tahun depan sudah profesor gitu misalnya. Ya ini ngawur lah pengharapan kayak gini. Kita hamba Tuhan nggak berharap seperti ini lah, saya tidak. Paulus juga nggak berharap seperti itu. Paulus bersyukur karena melihat ada pertumbuhan cinta kasih. Yang menyedihkan itu, saya. Yang menyedihkan itu bukan, saudara perhatikan ya, menyedihkan itu bukan karena oh mereka kok belum sempurna ya, mereka kok belum profesor gitu misalnya. Ya bukan itu saya menyedihkan. Yang menyedihkan itu adalah kalau setelah bertahun-tahun kayaknya, loh kok tetap sama ya sebenarnya, nggak ada pergerakan apa-apa loh. Ini ibaratnya kelas 1, tetap kelas 1 gitu. Padahal sudah bertahun-tahun, masih kelas 1 gitu. Kita nggak mengharapkan dari kelas 1 terus kemudian sudah jadi universitas, enggak sih, tapi harus kelas 1 setahun tahun depan, harusnya kelas 2 nggak sih seharusnya gitu. Harusnya kita lebih dalam nggak sih cinta kasih kita tahun demi tahun gitu. Itu loh saya yang diharapkan gitu. Nah, waktu ini terjadi, waktu ini bertumbuh ya, itulah saya sukacita ini ya. Sukacita hamba Tuhan gitu. Sukacita hamba Tuhan itu adalah kalau melihat jemaatnya itu bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam kasih, lalu ya menderita karena Kristus. Itu betul-betul assurance sangat kuat ya, saya. Itu betul-betul apa ini ya, penghiburan yang sangat besar gitu. Untuk melihat bahwa ini betul-betul adalah jemaat yang dikasih Tuhan. Tahu dari mana nih jemaat yang dikasih Tuhan? Mereka berani menderita bersama dengan Kristus. Itu jemaat yang dikasih Tuhan. Bukan dikasih karena kita menderita dulu baru Yesus. Bukan itu poinnya, saya. Tapi tanda bahwa inilah jemaat yang sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan. Jemaat yang menghidupi kebenaran. Jemaat yang meskipun ada kesulitan, ya ada goncangan, ada badai di dalam kehidupan, ya, tapi tetap setia kepada Yesus Kristus, menghidupi narasi kerajaan Allah. Dan Paulus bersyukur saya untuk itu. Saya nggak tahu saudara mungkin berpikir, loh hari ini kita bukannya harusnya bahas tentang doa, ya. Kok malah ngomongin tentang iman, kasih, penderitaan gitu ya. Sebetulnya masih ada lagi di bagian berikutnya masih kita bisa bahas ya. Tapi I think kita mesti berhenti di sini lah ya. Saya cuma mau mengatakan sebelum kita ini ya, kita bisa bersukacita. Sebelum kita bisa bersukacita ini, orang lain imannya, kasihnya bertumbuh dan karena itu terus kemudian dilayakkan ya untuk menderita bersama dengan Kristus. Sebelum itu terjadi ya, seharusnya itu kan terjadi dalam kehidupan kita, betul nggak sih saudara? Ini kan perspektif Paulus ya. Paulus sebelum dia bersukacita ya, imanmu bertumbuh, kasihmu bertumbuh dan engkau menderita, berani menderita bersama dengan Paulus ya. Paulus sudah mengalami itu ya. Paulus certainly imannya bertumbuh, Paulus kasihnya bertambah, Paulus menderita karena Kristus, makanya dia bisa bersukacita. So, ini sebetulnya bahan yang sangat berat yang kita bicarakan hari ini. Berat bukan karena, wah ini dalam sekali, sangat rumit, atau perlu penyelidikan bahasa asli. Bukan itu. Berat bukan karena itu, saya. Ini berat karena ini makna spiritualnya ini ya, apa? Perlu kedewasaan spiritual yang begitu dalam saya untuk mengerti bagian ini. Maksud saya begini, sekali lagi ya saya, bagaimana kita bisa bersukacita terhadap iman dan kasih orang lain yang bertumbuh dan karena itu terus kemudian mereka akhirnya menderita bersama dengan Kristus, sedangkan itu sendiri nggak terjadi dalam kehidupan kita, ya nggak mungkin lah saya, nggak mungkin banget lah itu. Ya kita dulu lah gitu. Kita mungkin bukan di dalam posisinya Paulus yang bersukacita, mendoakan, bersyukur karena iman dan kasihnya orang lain bertumbuh dan menderita. Mungkin belum di situ kali kita belum di posisi Paulus kali di dalam hal ini. Kita not even di posisinya Tesalonika. Tesalonika itu bertumbuh imannya, kasihnya bertumbuh dan karena itu berani menderita bersama dengan kita. Mungkin justru posisinya adalah bagaimana kita belajar seperti jemaat Tesalonika gitu. Mungkin di situ loh saya posisi kita gitu.
Saya perlu belajar, saya perlu rendah hati, ya, datang kepada Tuhan, minta supaya saya lebih bergantung kepada Tuhan. Saya perlu berdoa kepada Tuhan, minta supaya cinta kasih saya ini makin dalam. Tadinya sulit mengampuni, sekarang lebih bisa mengampuni. Tadinya penuh dengan kecurigaan, sekarang bisa lebih ada kepercayaan. Tadinya saya apalagi saya ini apa itu sulit untuk mengasihi musuh, sekarang bisa mengasihi musuh. Ini loh saya, ini bertumbuh dalam hal ini, bertumbuh ya. Lalu setelah bertumbuh ya, kalau kita bertumbuh baru ini ya, baru di dalam posisinya jemaat Tesalonika kan. Ya kan saya. Bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, lalu terus kemudian menderita karena Kristus. Itu di dalam posisinya jemaat Tesalonika ya. Terus kalau kita lebih bertumbuh lagi ya saya, baru kita di dalam posisinya Paulus. Posisinya Paulus itu melihat ada orang lain ya yang juga bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan karena itu berani menderita bersama dengan Kristus dan bersuka cita untuk itu ya. Tapi ini kan presuppose dia sendiri sudah menjalani itu kan. Makanya dia bisa bersyukur gitu. Saya bilang kalimat ini bukan ini ya, saya jangan, don't get me wrong, bukan untuk mempermalukan saudara dan juga bukan menanam kayak guilty feeling sampai bikin saudara guilty sekali. Bukan itu poin saya. Itu sama sekali bukan motivasi kita ya. Tapi mengajak kita untuk melihat diri ini secara realistis ya. Mari kita bercermin saya waktu kita melihat firman Tuhan. Kita maunya belajar doa Paulus. Oke, memang ini outline ya itu. Tapi waktu kita diberhadapkan dengan kenyataannya, waktu kita baca diri sendiri, benar nggak sih kita sudah di dalam posisinya Paulus? Sematang itukah gitu? Atau jangan-jangan kita baru di posisinya jemaat Tesalonika? Atau jangan-jangan di posisinya jemaat Tesalonika pun kita juga belum? Ya kalau itu bagaimana saya? Ya kalau begitu ya mari rendah hati lah saya, rendah hati. Jemaat yang terus rasa dirinya kurang ya saya, itu jemaat yang akan terus bertumbuh. Jemaat yang paling mengkhawatirkan itu adalah jemaat yang rasa dirinya sudah cukup dewasa rohani. Very scary saya jemaat seperti ini. Jemaat yang self-righteous. Hamba Tuhan juga seperti ini saya, sama. Hamba Tuhan yang akan terus bertumbuh dan diberkati Tuhan, itu adalah hamba Tuhan yang terus lihat dirinya itu kurang. Kurang. Tapi hamba Tuhan yang sulit, dia pikir dia sudah kerja benar, ya. Dia sudah sangat mencintai, ya. Dia sudah berhasil di dalam apa, bahaya sekali hamba Tuhan kayak begini. Ini hamba Tuhan yang pasti akan mandek di dalam pertumbuhannya. Doakan hamba Tuhan ya, saudara, doakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan Tuhan. Hamba Tuhan itu manusia berdosa. Saudara perlu mendoakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani saudara. Supaya nggak jatuh ke dalam self-righteousness seperti ini. Karena ini bahaya. Kalau hamba Tuhannya sendiri nggak bertumbuh, ya bagaimana jemaatnya bertumbuh? Coba hamba Tuhannya sendiri nggak bertumbuh, jemaatnya bertumbuh ya bagaimana? Saudara bisa bayangin nggak ini kalau Paulus sendiri nggak bertumbuh, apa yang akan terjadi ya dengan jemaat Korintus, jemaat Tesalonika dan sebagainya? Paulus sendiri nggak bertumbuh. Tapi bersyukur ya, Paulus bukan nggak bertumbuh. Paulus bertumbuh, dan bukan saja Paulus bertumbuh, Paulus bisa melihat bahwa jemaat Tesalonika itu juga bertumbuh. Saya rindu ini apa salah satu bayangan ini mungkin terakhir yang paling menyentuh ini ya Pak, dari Paulus ya, dia punya visi bagaimana dia melihat jemaat. Dia melihat jemaat itu sebagai bride of Christ ya, salah satunya. Bride of Christ ini adalah mempelai Kristus, mesti dijaga kekudusannya, kesuciannya. Dia itu membawa present ya, the bride of Christ, jemaat ini ya, dibawa kepada Kristus. Yang tadinya ugly ya, tadinya itu penuh dengan kejahatan, berdosa, tapi terus di dalam Kristus itu dikuduskan dan bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam cinta, bertumbuh juga di dalam keberanian untuk menderita bersama dengan Kristus. Itu loh saya. Paulus itu melihat dirinya itu seperti itu. Dia itu present ini ya, the bride of Christ, diserahkan kepada Kristus ya. Waktu jemaat itu berjumpa dengan Kristus, penghiburannya Paulus itu ya. Penghiburannya Paulus adalah saya sudah mengerjakan apa yang saya sudah bisa kerjakan di dalam dunia ini. Saya sudah memberitakan firman Tuhan, saya sudah memberitakan Injil ya. Nggak ada yang di-courting. Apa yang aku beritakan, apa yang harus aku beritakan sudah aku beritakan. Dan jemaat itu waktu dipresent kepada Kristus ya, itu nggak ada cacat celana. Itulah saya kebahagiaan hamba Tuhan.
hopefully kita bertumbuh ke arah sana ya. Hopefully kita semua bertumbuh ke arah sana, ke arah kebahagiaannya Paulus ini. Karena ini kebahagiaan yang kudus, kebahagiaan yang suci. Melalui doa kita, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Tolong supaya Engkau menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam cinta kasih, di dalam keberanian kami menderita bersama dengan Engkau. Kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah, penuh dengan kekurangan, dan karena itu kami mohon pengampunan Tuhan sekali lagi, dan berikan kepada kami ini hati yang rindu untuk terus menyenangkan Tuhan di tengah-tengah daya tarik dunia, di tengah-tengah kekhawatiran yang ditimbulkan oleh dunia ini, di tengah-tengah segala ideologi dan simpang siur yang ada. Kami boleh berperang dengan setia, karena kami ini milik Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Engkau memberkati jemaat-Mu, mempertumbuhkan jemaat Tuhan, membawa kami ke dalam kehidupan yang hari demi hari semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi jemaat, semakin mengasihi juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apakah boleh kita berdoa doa yang sama diulang-ulang? Boleh kalau itu betul-betul dari dalam hati kita dan bukan merupakan ekspresi ketidakpercayaan kita gitu misalnya. Karena di dalam pergumulan yang intens kita bisa berdoa. Yesus sendiri berdoa berulang-ulang loh. Waktu di Getsemani itu ya 3 kali kan dicatat gitu. Dan itu jelas bukan kategori doa bertele-tele. Kalau sudah membaca di dalam doa bertele-tele yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri ya, itu apa sih maksudnya? Itu kalau sudah baca konteksnya itu, kita berdoa bertele-tele ulang-ulang itu seolah-olah dengan doa kita ulang-ulang itu terus kemudian Tuhan jadi lebih tahu gitu loh. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah ini kan ngawur ya konsep kayak gini. Tuhan nggak jadi lebih tahu sih gitu maksudnya. Ini kan seperti kayak membangunkan Tuhan dari tidur. Gitu. Ada satu perkataan penulis buku yang menurut saya sangat indah ya. Dia bilang kalimat seperti ini. Sebetulnya Tuhan itu lebih tertarik untuk memberkati kita daripada kita diberkati. Tuhan itu lebih tertarik ya untuk menguduskan kita daripada kita menguduskan diri kita sendiri. Benar kan ya? Tuhan itu lebih tertarik untuk memberkati kita melalui doa yang benar daripada kita sendiri tertarik untuk mendapatkan berkat itu dari Tuhan. I think ini menurut saya benar-benar liberating ya konsep seperti ini. Jadi jangan pernah pikir seperti kayak doa saudara yang apa ya, menggerakkan Tuhan atau apa gitu ya. Saudara berdoa lebih ulang dan sebagainya terus kemudian Tuhan lebih menjawab dan sebagainya. Itu konsep yang keliru kalau itu ada ya. Kalau itu ada itu yang keliru gitu. Tapi ya ada doa yang ulang itu karena menyatakan agony of the itu setelah membaca cerita ini ya, cerita revival yang mendahului kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu ada orang-orangnya itu yang berdoa ulang-ulang loh saya actually gitu. Berdoa untuk kebangunan rohani dan dia mengatakan kalimat yang sebetulnya basically ya sama gitu. Pertobatan manusia. Kenapa manusia itu enggak taat kepada Tuhan? Ya. Itu kalau saya baca di Mazmur ya, itu pemazmur ada yang waktu tidur dia matanya keluar air mata ya karena memikirkan orang yang tidak menaati Taurat Tuhan. Itu alangkah ini ya saya sudah melihat ya itu jiwanya itu inline banget ya saya dengan ini dengan duka citanya Tuhan. Dia keluar air mata di sebelum tidur. Air matanya keluar. Kenapa sih? Karena dia memikirkan orang-orang itu enggak mentaati Taurat Tuhan. Dia bukan keluar air mata karena dia apalah dikejar-kejar atau ya boleh juga sih. Bukan berarti kita nggak boleh ini ya. Kadang-kadang tentu ada saat di mana kita sedih waktu kita dikejar-kejar musuh atau apa. Tapi di dalam bagian itu yang sudah melihat itu ini adalah kesedihan yang dalam ya. Dan itu bisa berulang-ulang sih. Lamentasi itu bisa berulang-ulang. Tapi pertanyaannya kalau kita bertumbuh ya ini ya, seperti Paulus ya, bukan cuma tentang kita tapi tentang orang lain, tentang orang lain. Ya, tentang jemaat Tuhan. Tadi Bapak bilang mengasihi itu karena kita menghayati cinta kasih Tuhan. Ya, ya. Nah, maksudnya itu selain itu cara menumbuhkan cinta kasih gimana ya? Itu pertama. Oke. Yang kedua, mengapa cinta kasih itu yang paling tinggi, bukannya yang beriman kepada Tuhan, Pak? Ya, sekian Pak, makasih. Iya, ya, oke. Saya jawab yang kedua dulu ya.
Itu perkataan Paulus ya, kita nggak perlu dispute kali ya. Maksudnya kita nggak ada gunanya sih berdebat dengan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan bilang di antara iman, pengharapan, kasih yang terbesar adalah kasih. I think ya, kalau kita rendah hati ya, kita itu firman Tuhan gitu. Masa kita mau debat lagi? Kayaknya salah deh. Kayaknya menurut saya pengharapan deh. Waduh, ini I think nggak oke sih. Kalau kita punya view terhadap kitab suci seperti ini nih masalah loh gitu. Tapi saya mengerti pertanyaan saudari, maksudnya mungkin bukan itu ya, tapi dalam pengertian saya mau tahu penjelasannya. Kenapa kok kasih gitu kan? Itu pertanyaan baik itu. Nah gini ya saya, sederhana kalau sudah baca dalam 1 Korintus itu ya 13 ya. Di dalam kasih itu sebetulnya ada trust gitu. Trust ya. Itu ada di dalam kasih gitu. Di dalam iman nggak tentu ada kasih. Maka kasih tentu lebih besar gitu. Di dalam kasih ya. Itu di dalamnya itu ada iman. Nggak mungkin orang mengasihi tanpa iman, tanpa trust itu nggak mungkin, saya. Tapi orang bisa beriman tanpa kasih ternyata. Paulus sendiri yang bilang mempunyai iman memindahkan gunung, nggak tanggung-tanggung saya imannya itu, memindahkan gunung ya, tapi nggak mempunyai kasih. Berarti mungkin saya orang itu bisa semacam beriman ya, tapi nggak ada cinta gitu, nggak ada cinta di dalam kehidupannya. Tapi dia seperti kayak percaya gitu. Orang yang optimistik, berpengharapan dan sebagainya. Ya, kita percaya sih itu pasti bukan iman yang benar juga, karena iman yang benar kan itu di dalam kasih sebetulnya gitu. Iman yang sejati itu di dalam kasih, so ya. Nggak mungkin di luar kasih. Gitu. Tapi ada semacam iman ya yang seperti kayak seolah-olah bisa tanpa kasih. Gitu. Ya, makanya kasih itu lebih besar daripada pengharapan dan iman. Karena kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu. Di dalam kasih ada pengharapan, di dalam kasih ada kepercayaan. Ya, makanya waktu kita kurang percaya, lebih banyak curiga dan sebagainya, itu sebenarnya kita simply kurang mencintai gitu aja. As simple as that, di dalam hal ini. Kenapa kurang mencintai? Karena kurang merenungkan cinta kasih Tuhan. Nah tadi saudari tanya gitu ya, bagaimana saya bisa ini Pak, ada cara atau latihan apa gitu. Ya balik lagi, itu salah satu jawabannya. Kita ini mesti banyak merenungkan cinta kasih Tuhan. Bahwa kita ini so secure, ya. Identitas kita ini dibangun di dalam kasih Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang lain. Ya, nggak otomatis saya hari ini ya. Ada orang membangun identitasnya gitu ya, image-nya berdasarkan tas yang dia pakai misalnya gitu. Apa urusannya ya sudah? Ini Kristen gitu. Saya bukan berarti saudara nggak boleh pakai tas apalah yang harus tas yang orang Kristen tuh cuma boleh pakai tas kresek gitu. Ya enggak juga lah saudara, yang enggak gitu. Saudara beli yang mahal ya oke juga kalau saudara benar-benar bisa clear conscience. Saya nggak ngomongin oke atau enggak dengan tas mahal, tas murah. Saya nggak bicara itu. Tapi kalau orang membangun identitas berdasarkan tas mahal, ini masalah, masalah. Identitas saudara nggak dibangun di situ. Identitas saudara itu nggak dibangun berdasarkan berapa gaji suamimu. Itu bukan identitasmu. Identitasmu itu terutama adalah karena Yesus Kristus mati bagimu. Itu identitasmu. Identitas kita itu dibangun berdasarkan cinta kasih Kristus. Bukan apa yang saudara kerjakan, bukan anakmu yang pinter itu gitu ya, bukan anakmu yang bisa dapat scholarship dan sebagainya terus lu bangga inilah identitas saya, anak saya bisa dapat scholarship di universitas, itu bukan identitasmu saya, bukan itu. Identitasmu itu adalah karena Yesus mati bagimu, itu identitasmu yang paling utama. Nah kalau kita gagal merenungkan bagian ini ya, yaitu kita mulai akan cari-cari yang bukan-bukan, akhirnya kita meletakkan identitas ya, security dan sebagainya berdasarkan income suami lah, berdasarkan kita tinggalnya di mana, berdasarkan saya belinya telurnya organik atau enggak organik. Ibu-ibu bisa sombong kalau beli telurnya organik, lu punya enggak organik, saya punya organik ya. Ini lucu nggak sih kayak gini nih? Boosting berdasarkan kemampuan beli dan menemukan telur organik gitu misalnya ya. Bukan saya, ini bukan cerita Kristen gitu. Cerita Kristen itu identitas kita karena kita dikasihi oleh Tuhan ya. Dan kalau saudara dikasih oleh Tuhan, even saudara katakanlah kurang merasa suami kok kayaknya kurang mengasihi saya, itu pun saya nggak lebih penting daripada identitas saudara yang dibangun karena saudara dikasih Tuhan. Tetap ada security yang lebih tinggi daripada itu. Yaitu saudara tanya apa yang kita bisa lakukan, ya inilah kita merenungkan itu, cinta kasih Tuhan lagi dan lagi dan lagi ya. Kemarin saya di renungan malam kan membawakan tentang Yunus ya. Yunus itu kan diselamatkan dari maut kan ya, makanya ada kaitannya sama Paskah sebetulnya cerita itu kan ya. Dari kematian diluputkan, dia itu sebetulnya deserve death, dia itu sebetulnya layak mati, tapi Tuhan terus kemudian spare him ya. Tuhan itu meluputkan dia daripada bahaya maut ya. Cuma ironis saya, dia nggak bisa menerapkan cerita Tuhan terhadap dirinya itu kepada orang lain, kepada bangsa Niniwe.
Jadi gini, saya, kalau Tuhan meluputkan aku dari kematian, itu wajar gitu ya. Tapi kalau Tuhan meluputkan bangsa Niniwe dari kematian, itu nggak oke. Ini nggak oke kayak gini nih. Niniwe itu musuhnya Israel, saya. Yunus itu seperti Israel. Yunus itu seperti saudara dan saya. Kalau Tuhan berbuat baik kepada saya, itu oke. Kalau Tuhan mengampuni saya, oke. Kalau Tuhan mengampuni musuh saya, itu nggak oke loh. Ya itulah cerita Yunus. Ya. Saya kemarin menantang, ini namanya Paskah gitu. Itu bukan Paskah. Ya. Paskah bukan itu penghayatannya pasti. Gitu. Jadi balik lagi, bagaimana saya bisa mengampuni, mengasihi orang lain? Ya sederhana. Lihatlah berapa dalamnya Tuhan itu mengasihi engkau. Gitu. Dari situ kita bisa mencintai yang lain. Mengasihi yang lain dengan kasih yang kita terima dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita ya untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam cinta kasih, dan juga di dalam penderitaan yang diwajibkan juga bersama dengan persekutuan dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.